Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tawallasa fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Wa qala aidan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Jamaah hadirin serta dewan juri yang saya hormati, marilah kita haturkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasul junjungan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa rahimakumullah, hewan paling nakal bernama tikus. Tikus nakal menjadi musuh para petani. Perkenalkan, saya Mahmud Yunus, dai muda asal Mandua Boyolali. Jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah, kita ditempatkan oleh Allah pada bumi Indonesia dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa banyaknya, bentangan lautan yang sangat luas, hutannya yang sangat luas, serta sumber daya alamnya yang sangat banyak. Namun akhir-akhir ini banyak sekali ada laporan-laporan bahwasanya banyak sekali hewan-hewan yang mulai terancam punah, tanaman-tanaman yang mulai terancam punah, serta banyak penambangan ilegal disebabkan karena keseimbangan alamnya sudah mulai terganggu. Karena ulah siapa? Karena ulah makhluk ciptaan Allah yang bernama manusia. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk selalu menjaga lingkungannya. Ada contoh kecil yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah pada sembarang tempat. Sampah wajib disendirikan dan nanti dibakar. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk menanam tanaman agar situasi, suasana terlihat nyaman, sejuk. Apabila kita niati dengan ibadah, apabila kita niati dengan sedekah, insya Allah pahalanya mengalir sampai kita mati. Contoh, misal ketika kita menanam tanaman, ada orang bepergian jauh, beliau beristirahat di bawah pohon yang kita tanam, ada buahnya, beliau makan, dan kita secara ikhlas mengikhlaskannya untuk buahnya dimakan. Fa insya Allah kita mendapatkan pahala yang sangat melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yang selanjutnya, bagaimana agar tangan kita tidak merusak alam? Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersuci, untuk selalu membersihkan diri kita, agar kita tidak melakukan kejahatan-kejahatan seperti kejahatan merusak lingkungan, penebangan liar, dan lain sebagainya. Allah memerintahkan ini melalui dengan toharah, bersuci, membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat
wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan seperti kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dengan mandi setiap hari 2 kali. Selain itu, Rasulullah juga selalu membersihkan rambutnya dengan dikasih minyak, kemudian disisir. Selain itu, Rasulullah juga memberikan contoh untuk selalu bersiwak. Ketika sebelum sholat, beliau bersiwak. Kemudian sebelum makan, sebelum tidur, dan setelah bangun tidur pun Rasulullah memberikan contoh kepada kita untuk bersiwak. Selain bersiwak, Rasulullah juga mensunahkan kepada umatnya untuk selalu menjaga wudhu kita. Karena pada suatu riwayat meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW sedang tidur. Beliau dalam mimpinya beliau mendengar bahwasanya suara terompah sahabat Bilal. Sandalnya sahabat Bilal sudah berjalan dalam surga. Hingga keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada sahabat Bilal, "Wahai Bilal, apa yang kau lakukan sehingga dalam mimpiku aku mendengar suara terompahmu berjalan di surga?" Sahabat Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan, aku hanya selalu menjaga wudhuku." Maka dari itu, dalam situasi seperti ini, situasi di tengah pandemi seperti ini, marilah kita jaga lingkungan kita, marilah kita jaga diri kita, agar kita terbebas dari pandemi penyakit yang sedang merebak ini. Protokol dari pemerintah memerintahkan kepada kita untuk selalu berjaga jarak, untuk selalu bercuci tangan. Dalam Islam, konsep cuci tangan sudah 1400 tahun yang lalu sudah diterapkan ketika berwudu. Sehari semalam minimal 5 kali berwudu. Dalam sholat wajib 5 kali, dan bahkan ketika mau melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat tahajud, duha, witir, dan lain sebagainya, kita diperintahkan untuk berwudu. Maka dari itu, selain kita menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan diri kita, marilah kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah agar kita terbebas dari pandemi. Para ulama memberikan anjuran kepada kita untuk selalu membaca sholawat tibil qulub. Mari kita lantunkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirnya ana kupat bumbune santen menawi kula lepat kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.